Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu. Kami dari kelompok 6 yang akan membawakan materi tentang bercerita dengan alat peraga. Saya sendiri Nganti Rahayu dengan NIM 203131013 dan juga teman-teman saya Diajeng Nur Anggraini 203131009, Anissa Ziyadatur Rahma 203131010, dan yang terakhir Juliani Putri 203131020. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian bercerita. Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng yang dikemas dalam bentuk cerita yang dapat didengarkan dengan rasa menyenangkan. Pada pendidikan anak usia dini, bercerita merupakan salah satu metode pengembangan bahasa yang dapat mengembangkan beberapa aspek fisik maupun psikis anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Bercerita menggunakan alat peraga artinya penyampaian cerita menggunakan bantuan alat untuk mampu memberikan kesan yang lebih bermakna dalam penceritaan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa Ziyadatur. Kepada Mbak Anissa Ziyadatur, saya persilakan. Bentuk-bentuk bercerita. Yang pertama, bercerita tanpa alat peraga. Bercerita tanpa alat peraga adalah kegiatan bercerita yang dilakukan guru tanpa menggunakan media atau alat peraga yang diperlihatkan kepada anak didik saat bercerita, sehingga hanya mengandalkan suara, mimik, dan gerak anggota tubuh. Yang kedua, bercerita dengan alat peraga. Bercerita dengan alat peraga adalah kegiatan bercerita dengan menggunakan media atau alat pendukung isi cerita yang disampaikan. Artinya, guru menyajikan sebuah cerita pada anak PAUD dengan menggunakan berbagai media yang menarik bagi anak untuk mendengarkan dan memperhatikan ceritanya. Cerita dengan alat peraga dibagi menjadi dua, yaitu alat peraga langsung, yaitu menggunakan benda asli atau benda sebenarnya. Misalnya kelinci, kambing, piring, dan lain-lain, agar anak dapat memahami isi cerita dan dapat melihat langsung ciri-ciri serta kegunaan dari alat tersebut. Alat peraga tak langsung, yaitu menggunakan benda-benda yang bukan alat sebenarnya atau peraga tiruan. Dalam kegiatan bercerita ini harus ada benda-benda tiruan sebagai alat peraga, misalnya binatang tiruan, buah tiruan, sayur tiruan, dan sebagainya, yang terbuat dari berbagai bahan yang aman bagi anak. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan fungsi dari alat peraga. Kita ketahui yaitu fungsi utama alat peraga itu sendiri adalah untuk memperjelas keabstrakan konsep yang diberikan oleh guru agar siswa mampu menangkap arti dari konsep abstrak tersebut. Hal ini akan lebih mudah menggunakan alat peraga. Kemudian dengan adanya alat peraga yaitu agar anak dapat menanggapi isi cerita serta membantu imajinasi anak dalam memahami isu cerita yang disampaikan oleh guru. Dengan begitu, guru akan terasa lebih ringan dalam menyampaikan cerita dan pastinya lebih menarik bagi anak. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis alat peraga. Contohnya yaitu peraga gambar. Alat peraga gambar dapat terdiri dari gambar seri, gambar lepas, dan gambar flanel. Cara menggunakan peraga gambar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memilih gambar yang bagus sesuai isi cerita serta berukuran agak besar. Kemudian dicetak dalam kertas relatif tebal dan memiliki tata warna yang indah dan menarik. Kemudian mengurutkan gambar terlebih dahulu. Kuasai dengan baik detail cerita yang dikandung oleh gambar dalam setiap lembarnya. Kemudian memperlihatkan gambar pada anak secara merata sambil terus-menerus bercerita. Gambar harus selalu menghadap ke anak. Kemudian sinkronkan cerita dengan gambar. Jangan sampai salah mengambil gambar ya. Kemudian posisikan gambar di sebelah kiri atau di dada, yaitu yang pasti tidak menutup wajah si pembawa cerita. Jika perlu, gunakan telunjuk untuk menunjukkan objek tertentu dalam gambar demi kejelasan, seperti menunjuk pohon dan hewan. Nah, sambil bercerita, guru sambil memperhatikan reaksi anak. Amati anak, apakah anak memperhatikan gambar atau tidak. Jenis-jenis alat peraga.
Yang pertama, peraga gambar. Contoh peraga gambar seri. Gambar seri yaitu rangkaian cerita yang berturut-turut. Gambar berseri berfungsi sebagai pencipta suasana sugestif, stimulus, dan sekaligus jembatan bagi siswa untuk membayangkan atau menciptakan gambaran dan kejadian atau peristiwa berdasarkan tema gambar berseri yang diperlihatkan. Gambar tersebut berhubungan satu sama lainnya, sehingga merupakan rangkaian atau cerita peristiwa. Media ini sangat sesuai untuk melatih keterampilan ekspresi tulis atau mengarang. Dengan mengamati gambar yang dibentangkan dalam kelas, diharapkan para siswa memperoleh konsep tertentu sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Kemudian pada langkah selanjutnya, siswa diminta menuangkan kembali menjadi sebuah karangan. Dapat disimpulkan bahwa gambar seri di sini adalah gambar yang dapat dipahami siswa, cara penyampaiannya mudah, serta tidak dibutuhkan biaya yang mahal. Media yang digunakan dalam pembelajaran menulis naskah drama adalah gambar berseri. Selanjutnya ada contoh peraga gambar lepas dan contoh peraga gambar flanel. Gambar flanel termasuk salah satu media pembelajaran visual 2 dimensi yang dibuat dari kain flanel yang ditempelkan. Kemudian membuat gunting-guntingan kain flanel atau kertas remplas yang diletakkan pada bagian belakang gambar-gambar yang berhubungan dengan bahan-bahan pelajaran. Tujuan gambar flanel yaitu yang pertama, membantu pendidik untuk menerangkan bahan pelajaran. Yang kedua, mempermudah pemahaman pelajar tentang bahan pelajaran. Yang ketiga, agar bahan pelajaran lebih menarik. Yang kedua yaitu read a story aloud story atau buku cerita. Cara menggunakan peraga read story aloud yaitu yang pertama, membaca terlebih dahulu sebelum dibacakan di depan anak. Pastikan tempat duduk di depan agar dapat dilihat dari berbagai arah. Yang kedua, sampaikan tata tertib selama menyimak cerita. Jangan terpaku pada buku. Perhatikan juga reaksi anak pada saat membacakan buku. Yang ketiga, sampaikan identitas buku seperti judul dan pengarang agar anak menghargai karya orang. Yang keempat, memegang buku di samping kiri bahu, bersikap tegak lurus ke depan. Yang kelima, membaca dengan lembut dengan kualitas tutur yang lebih dramatis daripada penuturan biasa. Yang keenam, saat tangan kanan menunjukkan gambar, arah perhatikan disesuaikan dengan urutan cerita. Yang ketujuh, tetap bercerita tentang tangan membuka halaman berikutnya. Yang ke-8, pada bagian-bagian tertentu berhentilah sejenak untuk memberikan komentar atau untuk memberikan kesempatan anak berkomentar. Yang ke-9, memperhatikan semua anak dan berusahalah untuk menjalin kontak mata dengan anak. Perhatikan apakah anak masih berminat menyimak cerita atau udah mulai menunjukkan kebosanan. Yang ke-10, seringlah berhenti untuk menunjukkan gambar kepada anak dan pastikan semua anak dapat melihat gambar tersebut. Yang ke-11, pastikan semua jari selalu dalam posisi siap untuk membuka halaman selanjutnya. Yang ke-12, membaca sesuai rentang atensi anak. Gunakan waktu tidak lebih dari 10 menit. Yang ke-13, libatkan anak dalam cerita agar terjalin komunikasi ke semua arah anak. Kekurangan dan kelebihan alat peraga. Kelebihan alat peraga yaitu yang pertama, menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran lebih menarik. Yang kedua, memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Yang ketiga, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. Kekurangan alat peraga yaitu yang pertama, mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. Yang kedua, banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Yang ketiga, perlu kesediaan berkorban sendiri.